Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Saya Elvira Dwi Sampratina, di belakang saya Salsa Fajriah. Berikut yang akan kami bahas. Yang pertama adalah konsep dan ciri negara hukum. Yang pertama akan dibahas pengertian negara hukum. Yang kedua, negara hukum formal dan negara hukum material. Dan yang ketiga, ciri-ciri negara hukum. Dan yang kedua, ada negara hukum Indonesia. Yang akan dibahas yaitu landasan yuridis negara hukum Indonesia dan perwujudan negara hukum Indonesia. Dan yang ketiga, hak asasi manusia. Yang akan dibahas yaitu pengertian HAM, sejarah perkembangan HAM, dan jenis-jenis HAM. Dan yang terakhir ada hak asasi manusia di Indonesia. Yang akan dibahas yaitu pengakuan bangsa Indonesia akan HAM dan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, ada konsep dan ciri negara hukum. Apa sih pengertian negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarankan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Selanjutnya ada negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar yang diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang cara mengajukan perkara, baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara, dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum material. Sedangkan hukum material dapat disebut juga dengan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Menurut Ashediche, suatu negara hukum atau rule of law harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada supremasi hukum. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Ciri-ciri negara hukum satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya, tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk bagi para petinggi negara. Yang kedua, ada kedudukan yang sama di depan hukum. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Yang ketiga ada terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Ciri-ciri negara hukum yang paling utama adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Bagi para pelanggar HAM bisa dijatuhi hukuman secara tegas. Yang kedua ada negara hukum Indonesia. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Rumusan mengenai Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan hukum dapat dilihat dengan adanya 1. Adanya supremasi hukum, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dari landasan di atas, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Pasal 2 sampai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pemisahan kekuasaan itu terbagi menjadi 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sehingga presiden memegang kekuasaan eksekutif. Namun, di sisi lain, presiden juga berhak mengajukan RUU dan memberi gerasi, aborsi, dan amnesti. Selanjutnya, adanya kesamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 1, intinya Indonesia menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dan hak setiap warganya di hadapan hukum tanpa terkecuali.
Selanjutnya, adanya peradilan administrasi, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang terakhir, adanya jaminan perlindungan HAM terhadap HAM, pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam jaminan perlindungan HAM, semua negara mempunyai kebebasan dalam berpendapat, beragama, dan hidup. Namun, bebas di sini haruslah bertanggung jawab. Di sisi lain, HAM di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya diskriminasi kaum minoritas seperti kaum difabel dalam menempuh pendidikan dan berpolitik. Yang B, perwujudan negara hukum di Indonesia. Optimalisasi dalam konsep negara hukum, Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar tertinggi dalam tertib hukum atau legal order Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sementara dasar negara, yaitu Pancasila, merupakan ideologi atau cara pandang masyarakat Indonesia. Untuk itu, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang terkandung dalam konsep negara hukum Indonesia. Yang pertama, ada penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat, adanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adanya organisasi yang memiliki kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR RI. Selanjutnya, sistem pemerintahan merupakan sistem presidensial. Lalu, kekuasaan kehakiman terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, segala norma hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan norma hukum ditata menurut hierarki. Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Yang ketiga, ada hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, yaitu hak dasar yang dimiliki manusia yang di bawahnya sejak lahir, yang berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keberadaannya merupakan keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus diimbangi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Berikut pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Dr. Daji Darmo Diharjo, SH, HAM adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Laboratorium Pancasila IKIP Malang. HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Mr. Kuncono Kubo Pranoto, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan hakikatnya. Dan yang terakhir, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Yang B, sejarah hak asasi manusia. Pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai dengan 1945. Periode ini ditandai dengan adanya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian terhadap hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo mengilhami penegakan HAM di Indonesia hingga memunculkan kesadaran untuk merdeka dan merupakan salah satu hak asasi manusia. Yang kedua ada periode sesudah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan sekarang. Periode ini dibagi menjadi 5. Jadi
Yang pertama, periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Hak asasi manusia pada periode ini masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan periode 1959. Pemikiran hak pada periode ini ditandai oleh beberapa hal. Pertama, semakin banyak partai politik yang tumbuh dengan ideologi yang beragam. Kedua, kebebasan pers semakin tinggi, memberikan ruang kebebasan. Ketiga, pemilihan umum berlangsung secara suasana kebebasan. Keempat, parlemen sebagai wakil rakyat menunjukkan kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Dan yang kelima, pengawasan terhadap HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode selanjutnya ada periode tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, masalah hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang baik karena telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan politik. Ini disebabkan adanya pergantian sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada periode 1966 sampai dengan 1998. Sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980, permasalahan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersikap defensif dan represif. Pemerintah menganggap HAM adalah produk dari dunia barat yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa dalam Pancasila. Pemikiran hak asasi manusia dilindungi pemerintah mengalami kemunduran. Namun, pemikiran HAM terus ada di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Menjelang periode 1990-an, pemerintah mulai peduli pada penegakan HAM dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang terakhir, periode 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 1, tahap status penentuan ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen Undang-Undang 1945, tahap MPR nomor 17, garis miring MPR, garis miring 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 dan ketentuan lainnya. Yang kedua, tahap penataan aturan secara konsisten. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right, hak untuk memilih dan dipilih dalam kegiatan pemerintahan. Lalu ada hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang terakhir, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Lalu ada hak asasi hukum atau legal equality right. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property right, yang itu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa hutang. Lalu ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu serta memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu penegakan hukum, serta hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Selanjutnya ada hak asosiasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, lalu hak mendapatkan pengajaran, serta hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM. Yang pertama, sila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila ini, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia memiliki harkat dan martabat. Itu, harkat dan martabat manusia wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dengan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, tercermin dalam batang Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan atau perlindungan hak warga negara dapat dijumpai dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998. Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa manusia. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang HAM ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu, masyarakat, dan warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang HAM ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu, masyarakat, dan warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini menyebutkan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan setiap orang demi serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan pengadilan HAM ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, baik itu bagi perseorangan maupun masyarakat, serta menjadi dasar penegakan dan kepastian hukum. Jadi, keberadaan pengadilan HAM diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keadilan dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Berikut peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa naskah secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada Magna Carta, yaitu Piagam Agung tahun 1215. Lalu yang kedua ada Bill of Rights, yaitu Undang-Undang Hak tahun 1689. Lalu yang ketiga ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Lalu terakhir ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789, tahun yang sama dengan Declaration Perancis dan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Di dalam Universal Declaration of Human Rights mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak, di antaranya hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan badan, hak diakui kepribadiannya, hak mendapatkan asilum, hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan suatu kebangsaan, hak mengutarakan pikiran dan perasaan, hak bebas memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, dan hak mendapat jaminan sosial. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran HAM
setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM ada yang bersifat berat dan ada yang bersifat biasa. Untuk kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi pembunuhan massal atau genosida, ada pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, ada penyiksaan, ada penghilangan orang secara paksa, serta perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Untuk kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, serta menghilangkan nyawa orang lain. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priuk, yaitu tahun 1984. Kasus Tanjung Priuk terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Selanjutnya ada kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur tahun 1994. Marsinah adalah salah satu korban pekerja yang aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Selanjutnya ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996. Wartawan Udin atau Fuad Muhammad Syafruddin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Namun dalam kaitan ini minimal ada dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada warga negara. Secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.